Perkenalkan, saya Winda Rosaria, mahasiswi dari Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa manajemen kinerja seringkali gagal. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu pada perusahaan terbuka Pos Indonesia. Konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas kerja karyawan, baik secara individu maupun tim. Tujuannya adalah menyelaraskan tujuan individu dengan arah strategis perusahaan. Jika dilaksanakan dengan benar, manajemen kinerja mampu menjadi alat transformasi budaya kerja dalam organisasi. Tanda-tanda manajemen kinerja gagal. Yang pertama, penurunan produktivitas dan efisiensi organisasi. Maksudnya, hasil kerja tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Yang kedua, ada ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab dalam tim. Maksudnya, pegawai bingung dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang ketiga, ada penilaian kinerja dilakukan sekedar formalitas. Ini maksudnya, evaluasi dilakukan tanpa tindak lanjut atau dampaknya. Yang keempat, tidak ada perubahan. Berarti meski evaluasi rutin dilakukan. Maksudnya, masalah berulang tanpa solusi yang konkret. Penyebab umum kegagalan manajemen kinerja. Yang pertama itu tujuannya tidak jelas. KPI tidak dikaitkan langsung dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, komunikasi internal lemah. Itu karyawan tidak paham peran dan kontribusinya dalam mencapai target. Yang ketiga, KPI disusun secara top-down, yaitu penetapan indikator kinerja tanpa melibatkan divisi terkait. Yang keempat, tidak ada tindak lanjut dari evaluasi. Nah, hasil evaluasi tidak diolah untuk perbaikan. Yang kelima, minim teknologi pendukung. Itu masih bergantung pada sistem manual yang tidak real time. Latar belakang kasus PT Pos Indonesia. Perusahaan terbuka Pos Indonesia sebagai BUMN tertua di sektor pos dan logistik menghadapi tekanan dari disrupsi digital dan persaingan dengan perubahan logistik swasta. Meski telah melakukan transformasi digital sejak 2018, manajemen kinerja di internal belum dibenahi secara menyeluruh. Akibatnya, banyak pegawai tidak memahami indikator kinerja yang digunakan, dan evaluasi tahunan tidak berdampak pada perbaikan proses kerja. Masalah kinerja di PT Pos Indonesia. Yang pertama itu KPI bersifat umum, tidak sesuai dengan fungsi kerja. Ini maksudnya tidak mencerminkan fungsi dan target kerja setiap divisi. Yang kedua, ada evaluasi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Ini maksudnya hasil penilaian tidak dijadikan dasar perbaikan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan terkait indikator kinerja. Maksudnya, pegawai tidak memahami cara menilai atau dinilai. Yang keempat, budaya kerja tidak mendukung perubahan. Maksudnya, inisiatif baru sulit diterapkan karena resistensi internal. Dampak dari kegagalan manajemen kinerja di PT Pos Indonesia. Yang pertama itu penurunan daya saing terhadap perusahaan logistik swasta seperti JNE, Si Cepat, dan JNT. Yang kedua, turunnya kepercayaan pelanggan akibat keterlambatan dan kurangnya layanan digital. Yang ketiga, rendahnya motivasi pegawai karena kinerja tidak dihargai. Yang keempat, transformasi digital tidak berjalan maksimal karena budaya kerja belum berubah. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu buat KPI yang relevan dan terukur. Maksudnya, KPI harus disesuaikan dengan peran tiap divisi agar lebih tepat sasaran. Yang kedua, gunakan sistem pemantauan digital. Ini maksudnya memanfaatkan teknologi untuk pelaporan dan monitoring secara real time.
Yang ketiga, sosialisasikan sistem penilaian. Ini maksudnya pegawai harus memahami cara penilaian dan indikator yang digunakan. Yang keempat, terapkan reward dan konsekuensi. Ini maksudnya kinerja baik diberi penghargaan, kinerja buruk ditindaklanjutin. Yang keempat, libatkan pegawai dalam penyusunan target. Ini maksudnya agar ada rasa memiliki dan komitmen terhadap pencapaian kinerja. Kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus perusahaan terbuka Pos Indonesia menunjukkan bahwa transformasi organisasi tidak cukup hanya pada infrastruktur dan teknologi. Tanpa perubahan pada sistem manajemen kinerja dan budaya kerja, transformasi tidak akan berhasil. Manajemen kinerja harus bersifat dinamis, relevan, dan menyatu dengan strategi perusahaan. Komunikasi, kolaborasi, serta sistem yang transparan adalah kunci dari manajemen kinerja yang sukses. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.